raya itu kan biasanya dua ruas nih, satu ke sini nih, satu ke sini nih, satu ke sini, satu ke sini nih. Nah, tengah-tengahnya kan ada taman tuh biasanya, tempat naruh tiang listrik, tempat orang India joget-joget tuh. Nah, itu paling kalau di kota lain biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya semoga baik-baik saja dong. Nah, kemarin kan saya udah cerita nih tentang 5 hal yang berbeda dari kota Batam. Nah, bagi yang masih belum nonton nih, silahkan tonton di sini ya. Di sini videonya. Kali ini saya mau bahas tentang bahwa Batam adalah kota Indonesia berstandar dunia. Nah, saya jelaskan dulu nih Gus, Batam itu adalah sebuah kota terbesar yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Batam ini kota pulau yang berbentuk seperti kalajengking, luasnya lebih kurang 715 km persegi, Gus. Dan ini Batam ini sekarang dihubungkan dengan Jembatan Barelang, atau singkatannya Batam Berempang Galang, itu terhubung dengan pulau-pulau lainnya. Dan seperti sebelumnya yang saya bicarakan, bahwa Batam itu adalah kota yang sangat terencana. Ya, sejak didirikan itu di awal tahun 1970-an, Batam memang diplot sebagai kota industri dan jasa, Gus, dari awal. Nah, ibarat sawah nih, di Batam itu semua wilayah itu sudah dipetak-petak, Gus. Mungkin Anda pernah dengar itu kawasan Nagoya, Jodo itu adalah kawasan bisnis dan jasa. Mungkin Anda pernah mendengar kawasan industri Mukapuning itu adalah khusus untuk industri. Itu contohnya. Tak bisa dipungkiri, Batam itu terletak di jalur perdagangan yang salah satu paling sibuk di dunia, yaitu jalur perdagangan Selat Malaka, Gus. Nah, bisa Anda lihat di sini, kalau dilihat dari atas nih ya, dilihat dari atas ya, laut Pulau Batam dan laut di sekelilingnya ini penuh dengan kapal semua. Itu kalau lu pergi ke Ramayana, kayak motor lagi parkir di Ramayana, itu kapal kayak gitu deh di sekeliling Batam. Ibarat rumah, Batam itu kalau orang bilang ibu kota itu adalah pintu sebuah negara, ini Batam ini ibarat halamannya. Halamannya ini jalan depan orang lalu lalang. Ribuan orang asing setiap hari lalu lalang di Batam. Bayangkan 30 menit ke Singapura, 40 menit ke Malaysia. Dekat banget, Gus, dan diapit oleh 2 negara tetangga langsung. Dari Batam itu apa? Yang pasti, suatu kota atau daerah itu, Gus, maju apa tidaknya kan dilihat dari apanya? Infrastrukturnya. Nah, Batam ini memiliki infrastruktur kelas dunia. Nggak percaya, saya ulas satu persatu. Tahu kan jalan raya itu kan biasanya dua ruas nih, satu ke sini nih, satu ke sini nih, satu ke sini, satu ke sini nih. Nah, tengah-tengahnya kan ada taman tuh biasanya, tempat naruh tiang listrik, tempat orang India joget-joget tuh. Nah, itu paling kalau di kota lain biasanya yang saya lihat ya, saya sudah keliling mana-mana. Saya sudah jalan-jalan ke beberapa kota, itu kan di tengah-tengah jalan tuh ada tempat naruh tiang listrik atau pohon satu. Paling ya begitu doang kan. Di Batam, jangan sedih sayang, itu taman di tengahnya itu, lu camping di sana muat, lu bikin lapangan futsal muat, lu kondangan diriin tenda muat. Belum lagi nih antara jarak jalan ke komplek pemukiman atau pertokoan itu juga jauh jaraknya. Tidak berarti oh ini jalan di tepi-tepinya ada rumah, ada orang jualan nih. Nehi karongge, itu jauh jaraknya. Jadi maksudnya apa? Supaya suatu saat ketika pemerintah ingin melebarkan jalan lagi, itu tidak ada yang bertengkar dengan masyarakat, tidak ada lagi penggusuran, karena memang izinnya sudah diperuntukkan untuk jalan ya. Dan yang pasti di mana-mana hampir semua jalan utama, jalan protokol, bahkan jalan-jalan gang di Batam itu semuanya dua ruas ini loh, maksudnya nggak ada yang satu jalan itu mobil itu apa sih sebutnya, ruas jalur atau lajur ya. Pokoknya semua jalan itu yang kesana ke sini. Semua jalan di Batam nggak ada yang padat. Jadi wajar kalau orang Batam pergi kerja, masuk kerja jam 8 nih, setengah 8 baru bangun. Nggak telat, tidak telat say. Nggak pernah ada kata macet di Batam. Walaupun ya rata-rata orang Batam itu semua punya kendaraan, tapi di Batam itu nyaris tidak pernah ada macet karena jalannya lebar. Bandara kelas dunia. Anda tahu Batam itu punya bandara namanya Hang Nadiem International Airport. Salah satu bandara terpanjang landasan pacunya di Asia. Asia loh, Gus, bukan kaleng-kaleng. Panjang landasan pacunya lebih dari 4 kilo. Bahkan lebih panjang dari Changi di Singapura, lebih panjang dari Soekarno-Hatta, lebih panjang dari Suvarnabhumi, lebih panjang dari Narita di Tokyo, Jepang. Salah satu landasan pacu terpanjang se-Asia. Kenapa? Lagi-lagi, Bandara Hang Nadiem ini sudah dipersiapkan ketika
kan kita tahu nih, Batam ini kan tetangga terdekatnya adalah Singapura, yakni Bandara Changi itu adalah salah satu bandara tersibuk di dunia yang berada di Singapura. Jadi ketika Bandara Changi overload atau emergency, Batam adalah lokasi pertama sebagai alternatif. Lion Air Group aja bikin apa namanya, tempat bengkel itu loh, tempat benerin apa pesawatnya, hanggarnya itu juga ada dibangun di Batam. Kalau bandara jurusan yang terbang-terbang nih, ada lagi khusus untuk pelabuhan. Batam juga punya pelabuhan kelas dunia. Bayang seperti di video sebelumnya saya juga pernah kasih tahu nih, Batam itu punya 5 pelabuhan penyeberangan internasional yang sudah pasti berkelas dunia dong. Jadi kamu nih menyeberang, kita nih orang Batam kalau menyeberang ke Singapura, ke Malaysia itu macam milih angkot. Kita lagi makan di daerah sini, mau ke Singapura nih. Aduh, gak usah capek-capek, pelabuhan terdekat ada di sini. Oh, kita lagi di daerah sini, mau ke Malaysia nih. Gak usah jauh-jauh ke sana, di sebelah sini adalah di pelabuhannya. Bayangkan, ada 5 pelabuhan internasional di Batam. 2 pelabuhan domestik. Itu pelabuhannya beda-beda, saya nggak digabung, beda-beda semua. Batam itu kan memang dicanangkan sebagai kota industri dan jasa nih. Alhamdulillah, habis buka puasa. Bayangkan Gus, ada lebih dari 25 kawasan industri ada di Batam. Nah, mungkin bagi Anda di daerah Anda mungkin terhaus, minum dulu. Jadi di Batam itu, kawasan industri itu ibarat komplek perumahan gitu. Satu kawasan industri itu terdiri dari puluhan pabrik atau industri ada di dalamnya. Itu rata-rata PMI ya, penanaman modal asing semua. Misal contoh nih, di kawasan Mukakuning itu ada namanya Batamindo Industrial Park, salah satu kawasan industri terbaik di Indonesia. Itu di dalamnya Gus ada puluhan, mungkin malah ada ratusan kayaknya perusahaan elektronik dan manufaktur di sana, seperti Panasonic, Philips. Itu di Mukakuning. Tuh Iphone yang untuk handphone yang terkenal tuh HP orang kaya, itu iPhone itu ada di Batam bikinnya. Tanker, kapal-kapal besar aja itu juga ada di Batam pabriknya, semua ada. Memang sih kalau saya boleh beropini ya, ini opini saya sendiri ya, Batam memang tidak begitu ramah untuk wisatawan backpacker ya. Karena memang rata-rata di Batam itu wisata yang banyak itu adalah golf resort berstandar internasional, golf berstandar internasional, spa, tempat hiburan. Jadi kalau tempat-tempat wisata yang umum yang bisa diakses itu terbatas sekali di Batam. Bagi Anda mungkin yang penasaran, datang saja ke Batam. Batam itu mudah diakses kok, penerbangan dari kota-kota besar lain itu ada ke Batam. Pakai pesawat bisa, pakai kapal bisa ya, tapi lama kali ya. Pesawat aja deh, kan nggak mahal-mahal amat sekarang setelah nanti si COVID ini penyah jauh-jauh, mari kita berjalan-jalan menikmati indahnya Indonesia dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu indah banget Gus. Sedikit, sampai ketemu di episode atau video berikutnya.